Seorang pria dikubur di bawah tanah, menyamar dan bersembunyi dari kejaran pemburu. Tantangannya sederhana. Jika berhasil lolos dari kejaran 10 anggota tim pencari FBI, ia bisa membawa pulang hadiah $10.000. Di satu sisi ada master penyamaran penuh trik, di sisi lain ada tim profesional lengkap dengan drone dan kamera thermal. Pertanyaannya, siapa yang lebih unggul, tim pencari atau tim penyamar? George bahkan memanggil 2 penata rias khusus efek untuk membantunya. Wajahnya dilumuri tanah, lalu tubuhnya pun tertutup penuh hingga seakan-akan ia menghilang. Dari jauh tak terlihat, dari dekat pun sulit dikenali. Hanya saja napasnya jadi sesak karena dada tertindih tanah. Untuk menyamarkan, penata rias menancapkan rumput di atas, membuatnya tampak alami. George pun berbaring tanpa bergerak, seolah telah menyatu dengan tanah. Sementara itu, Michael merasa tepi sungai jauh lebih aman. Ia meniru gaya berang-berang, membangun rumah kecil dari kayu dan ranting yang ia tancapkan rapat ke tiang. Tak ada celah sedikit pun. Khawatir akan anjing pelacak, ia lebih dulu menyemprotkan air cabai di sekitar area. Saat rumah apung kecil itu melayang di air, ia menyusup masuk, tubuhnya langsung diselimuti dingin yang menusuk tulang. Demi hadiah, ia harus menahan gigil. David punya rencana lain. Ia membuat cerobong asap kecil, terhubung ke rumah yang ia bangun, dengan pintu masuk tersembunyi di bawah. Triknya sederhana, jika kakinya tidak menyentuh tanah, orang luar tak akan melihatnya. Cerobong pun ditempatkan di titik paling tak mencolok, berharap bisa mengecoh tim pencari. Ketiganya bersembunyi rapat. Tak lama, 10 pemburu tiba di lokasi. Mereka hanya punya 1 jam untuk menemukan target. Naluri pertama, periksa rumah. Namun setelah membongkar lemari dan mengobrak-abrik isi ruangan, hasilnya nihil. Kapten akhirnya memutuskan untuk memecah tim. Mereka melewati cerobong David tanpa menoleh sama sekali, nyaris saja. Di sisi lain, tim yang dipimpin Kapten naik ke bukit. Tanah penuh jejak kaki dan ranting patah. Firasatnya kuat, ada yang bersembunyi di sini. Mereka mulai menyisir, hingga tak sadar sudah berada tepat di atas lubang tempat George terkubur. Kapten hanya menyentuh bebatuan dan ranting kering, tanpa menyangka seseorang berbaring diam di bawah kakinya. Sementara itu, Michael merasa aman karena tak mendengar suara. Tapi rupanya bisikannya sampai ke telinga pemburu. Salah satu dari mereka curiga, lalu meminta Kapten mengintai lewat drone. Dari atas terlihat aneh, ranting kering di mana-mana, hanya satu area yang masih hijau, bahkan bergerak saat disentuh. Mereka tertawa keras ketika melihat semak hidup kabur ke tengah sungai. Michael panik, berenang seperti rusa kecil ketakutan. Tim mengejar dengan perahu, Michael berusaha ke tepian, tapi sudah ada orang yang menunggu. Ia pun tertangkap. 1 pemain sudah ditemukan. Kapten lalu menoleh ke cerobong David. Sempat mengintip tapi tidak melihat siapapun, lalu pergi. David hampir bersorak girang. Selama kakinya tak menjejak tanah, ia aman. Namun tak lama 2 pemburu lain mendekat, penasaran dengan cerobong itu. Kali ini mereka memeriksa lebih teliti. 1 menarik dari atas, 1 mengintip dari bawah. David tak lagi bisa bersembunyi, ia pun tertangkap. Waktu tersisa 2 menit. Kapten masih berkeliaran di sekitar George. Tak ada yang aneh, tiba-tiba matanya menoleh ke sebuah lubang kecil di tanah. Kenapa ada lubang di sini? Tak mungkin muncul begitu saja. Saat diselidiki, terbongkarlah persembunyian George. Ia nyaris kehabisan napas. Namun waktu telah habis. Tim pencari gagal menyelesaikan misi. Jadi, kalau kamu yang ikut, akan menyamar jadi apa?